Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan. Salam Meriah. meriah. Bukan PDI. Saya langsung saja bacakan siaran pers Aliansi Nasional 98 untuk Kebangsaan. Kepada yang terhormat rekan-rekan media, kebebasan berserikat dan berkumpul diketahui memang dilindungi undang-undang. Namun ada kalanya kebebasan berkumpul tersebut tetap mengedepankan sejumlah etika dan norma yang berlaku. Perlu diketahui, ada sekelompok orang yang menamakan dirinya sekber aktivis UI, Universitas Indonesia, membuat acara bernama Malam Keprihatinan Anak Negeri, yang digelar pada Jumat 11 November 2016 malam ini, bertempat di kampus UI Salemba, Jakarta Pusat. Kami dari Aliansi Nasional 98 untuk Bangsa berusaha tidak mengkritik kegiatan acara tersebut. Namun, kami bagian dari anak bangsa yang pernah berdarah-darah pada saat revolusi 98 itu. Sesungguhnya kami tidak tunggal. Kami banyak sekali, terdiri dari beberapa organisasi, gerakan mahasiswa, ya, dan juga dukungan dari masyarakat, merasa terganggu ketika ada seseorang pengisi acara tersebut bernama Saudara Heru Cokro mengklaim bahwa dirinya merupakan jenderal lapangan aksi pendudukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan Gedung DPR RI tahun 1998. Perlu diketahui, peristiwa pendudukan Gedung MPR DPR 98 merupakan rangkaian peristiwa yang bersifat kolektif kolegial, ya. Ironisnya, mayoritas kawan-kawan eksponen 98 bahkan tidak mengenal sosok dari Heru Cokro tersebut. Betul ya? Entah dirinya atau orang lain sebagai jenderal lapangan peristiwa tersebut. Kami tegaskan bahwa bagaimana mungkin acara yang melibatkan banyak pihak, namun justru ada pihak yang coba mengklaim sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Kami pun merasa prihatin ketika tidak ada klarifikasi dari panitia sektor aktivis UI terkait sosok Saudara Heru Cokro. Jangan terjadi penistaan terhadap sejarah 98. Di satu sisi, dalam menyikapi situasi nasional kekinian, kami berharap sejumlah pihak tetap mengedepankan nilai-nilai kebangsaan menghadapi situasi politik yang berkembang dinamis, ya, dan sulit diprediksi ke depan. Bangsa Indonesia merupakan gambaran bangsa yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, membawa banyak perbedaan dan keragaman karakter. Indonesia sangat unik karena masyarakatnya tinggal di daerah yang terpisah, ya, akibat geografis, ya, wilayah kepulauan, negara kepulauan, dengan sejarah dan latar belakang yang berbeda-beda pula. Adanya keberagaman memiliki probabilitas yang tinggi dalam menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, diversitas ini perlu dibarengi dengan suatu keseragaman atau konsensus yang memiliki nilai-nilai kebangsaan yang khusus. Nilai kebangsaan merupakan suatu komponen penting yang wajib dimiliki setiap insan di Indonesia, ya. Nilai kebangsaan adalah nilai intrinsik yang terkandung di dalam hati sanubari yang bisa menjadi sumber kekuatan untuk membangun rasa kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Konsensus negara Indonesia final ada 4 macam dengan masing-masing hakikat nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya, diantaranya nilai dasar Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian perlu diingatkan kembali bahwa kemerdekaan dan kedaulatan diperjuangkan tidak tanpa pengorbanan. Oleh karena itu, harus dipertahankan dengan pengorbanan juga. Dan nilai-nilai kebangsaan memiliki peran sebagai sumber kekuatan kita. Selain itu, kami juga menyerukan seluruh rakyat Indonesia bisa secara aktif terus menjaga rasa kebangsaan melalui kebinekaan bangsa. 2. Pihak Polri bisa mengusut secara tuntas oknum yang diduga menjadi aktor politik dalam kerusuhan aksi damai 4 November 2016 minggu lalu. Sejumlah pihak bisa menahan diri dan mempercayakan Polri untuk bisa bekerja secara profesional dalam menuntaskan kasus yang melibatkan Ahok, Basuki Cahayapurnama. Jakarta 11 November 2016. Salam kebangsaan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di depan kita juga ada
Saudara Bung Marlin Dinamikanto, ya. Dia senior di antara kita. Dia juga nanti akan memberikan sepatah dua patah kata. Ada Bung Lutfi Nasution, ada Bung Ikra Fadi, juga ada Bung Saiful dari Bogor ya. Ini saya persilakan dulu dari Bung Ikra untuk silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami perlu untuk mengklarifikasi beberapa hal ya, karena kebetulan sekali persoalan yang muncul sekarang ini dipersoalkan itu akan terjadi di UI Salemba. Ya, jadi undangannya mengklaim aktivis-aktivis 98 UI ya, yang ketika saya lihat namanya hanya beberapa orang yang saya kenal. Nah, teman-teman semua, seperti juga di semua kampus masa Orde Baru, sejak era BKK memang kampus terbelah menjadi yang formal dan yang non formal. Dan demikian juga di UI, kelompok non formal dan kelompok formalnya Senat Mahasiswa Universitas Indonesia. Sejak 96 kejadian penyerangan PDI 27 Juli ya, sepi. Kemudian ada inisiatif dari beberapa teman ya untuk melakukan aksi-aksi lagi ya, mendirikan komite mahasiswa UI. Nah, inilah mulai berseberangan, mulai lagi ada semacam dua pola antara senat mahasiswa UI dan yang non formalnya. Nah, 98 adalah salah satu momen yang sangat penting bukan cuma di UI tapi di semua kampus, tetapi bahwa inilah ternyata yang kita perjuangkan lama berpuluh-puluh tahun melawan otoritarianisme rezim Orde Baru. Ini menggunakan momentum di 98. Di UI, seingat saya dan semua yang terlibat di UI pasti bisa membenarkan apa yang saya bilang. Ketika kami sudah mengajak untuk UI turun aksi, ya, waktu itu KMUI ada beberapa fakultas yang mendukung. Berkompromilah kami mengajak senat mahasiswa UI waktu itu waktu itu Rama Pratama, ketua senat mahasiswa UI. Ya. Bung Suma tolong dikoreksi, Bung Suma ini ingatannya luar biasa. Kami rapatnya mengajak senat mahasiswa UI untuk turun sama-sama. Ini sudah saatnya kita kita bergerak. Dan pada saat itu kami akui UI justru paling terakhir. Ketika yang lain udah bergerak, kita belum gerak. Ya, masuk gerak ke dalam kampus terus. Nah, kita minta sama UI. Kita rapat sampai jam 6 pagi ya semuanya. Sampai jam 6 pagi. Sempat dibubarin, mereka nggak mau. Akhirnya kami aksi sendiri. KMUI bersama waktu itu 4 fakultas, ya, fakultas hukum, sebagian fakultas hukum, fakultas teknik, fakultas ekonomi, FISIP sastra 5. Ya. Nah, kemudian itulah kami bentuk Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia. Itu ya KBU ya. Nah, waktu kami aksi itu sempat dicegat itu ya. Kalau cuma keliling kampus di Depok, dicegat sama teman-teman dari KBUI. kebetulan MIPA, kebanyakan teman-temannya Ram waktu itu ya. Dicegat. Karena mereka pikir mungkin cuma 100 orang. Memang nggak pernah aksi besar di UI. Tapi karena ternyata banyak, akhirnya, nah, seperti teman-teman ketahui, singkatnya eskalasi, akhirnya Seratus Sakti kami ke DPR. Ya, memang waktu itu ada pertemuan dengan Mas Jowi dan akan sama-sama. Tapi ternyata SMUI kemudian jalan duluan bersama teman-teman dari KSMG. Dan saya nggak tahu siapa aja. Saya tahu cuma Rama. Ternyata tadi ada informasi, ternyata Heru Cokot juga ikut di situ ya, ada absennya. Bukan jenlap. Hah? Di KBUI waktu itu pada hari itu diputuskan KBUI saya yang diangkat jadi jenlapnya KBUI. Ya, untuk KBUI. Jadi saya tidak tahu apakah kemudian senat mahasiswa UI mengangkat Heru Cokro sebagai jenlapnya SMUI, ya, itu saya nggak tahu. Artinya, nah, saya sendiri baru tahu nama Heru Cokro sebagai jenlap itu ketika ada buku Heru Cokro Jenderal Lapangan. Nah, 98 lagi. pertama perasaan gue nggak pernah bikin buku. Kemudian nama gue juga bukan Heru Cokro. Jadi ini siapa? Baru saya tahu ada yang namanya Heru Cokro di situ gitu. Nah,
Dan kali ini sebetulnya yang jadi masalah adalah, yang lebih bermasalah lagi adalah bahwa di dalam undangan kegiatan mereka Heru Cokro ditulis sebagai jenderal lapangan pendudukan DPR MPR RI pada saat 98. Artinya badannya teman Wahab dan teman-teman diambil sama dia juga gitu kan. Ini saya kira nggak fair. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa mungkin harapan saya pribadi mungkin juga menjadi harapan kita sama-sama, bahwa apa yang sudah kita perjuangkan di 98 itu kita nggak pernah tahu bahwa itu punya ke depan itu punya makna yang begitu luar biasa untuk bangsa ini. Lebih dari apa yang kita perkirakan. Tetapi kita menghadapi satu tantangan. Demokrasi memang bisa membuat Hitler menang pemilu. Sampai akhirnya dia mengambil alih kekuasaan di Jerman. Demikian juga dengan Trump. Tapi juga saya mau ingatkan bahwa demokrasi juga bisa memunculkan kelompok-kelompok yang memang anti demokrasi. Iya. Ya, yang tidak menghargai perbedaan, ya, yang menganggap bahwa hanya dia yang paling soleh, sehingga dan belakangan ini, ya, ini lepas saya tahu bahwa teman-teman pasti ada di berbagai tempat, lepas dari persoalan politik pilkada dan politik elektoral, saya nggak bicara itu. Tapi bahwa apa yang kita perjuangkan di 98 sekarang sedang dipertaruhkan. Jadi kalau kita diam, maka kejahatan biasanya menang, bukan karena dia hebat, tapi karena orang-orang baiknya diam. Bagi saya momentum politik belakangan ini, ya, itu menjadi sangat penting, sangat saya khawatirkan, karena apa yang kita perjuangkan di 98 tentang kebebasan, tentang demokrasi itu mulai mendapatkan ancaman. Nah, mungkin ini kontroversi, tapi karena ini diadakan di UI acara nanti, ya, saya mau izin pada teman-teman untuk menyampaikan bahwa pendapat saya bahwa apa yang dilakukan di UI ini adalah merupakan upaya eskalasi dari 4/11 kemarin. Itu statement saya. Ya, saya mohon maaf untuk izin pada teman-teman untuk menyatakan statement pribadi saya di sini. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi statement kita sama-sama bahwa itu adalah eskalasi, berusaha melakukan eskalasi apa yang terjadi di 4/11 kemarin, ya. Apakah mereka berilusi untuk membuat gerakan yang sama seperti 98? Tapi saya sampaikan, di forum ini saya sampaikan, kalau Bang Marlin, Bang Wahab, dan teman-teman sini nggak terlibat, nggak akan ada 98 kedua. Ya, jadi mudah-mudahan pesan ini bisa mereka dengar bahwa nggak mungkin mereka bisa mengulangi 98 tanpa teman-teman yang sini bisa terlibat di dalamnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Ikram Fani dari KBUI, ya, Keluarga Besar Universitas Indonesia. Saya juga coba mengingatkan bahwa dulu teman-teman dulu ada 2 tawaran, ya, untuk konsolidasi massa pendudukan MPR DPR atau menduduki Tugu Monas, ya. Tugu Monas itu dulu kelompoknya Amin Rais, Mari, ya, Masyarakat Republik Indonesia atau masyarakat apa itu? Lupa saya. Majelis, ya, itu. Nah, teman-teman dulu berhitung betul. Saya pribadi dengan teman-teman di forum kota waktu itu, ya, itu kita berhitung betul. Belum. Nah, dari kelompok kami dulu akhirnya memutuskan hari Rabu, ya, itu ikut turut serta mengambil alih pendudukan MPR DPR, dan jenderal lapangan dari kami, karena kami kolektif kolegial, masing-masing koordinator lapangan kampus itu punya jenderal lapangan ketika titik temunya di DPR MPR itu Saudara Abdullah Taruna, ya, waktu itu humasnya Syafiq Alilha, khusus pendudukan MPR DPR. Untuk peristiwa yang sekarang mau kita peringati November, ya, Semanggi 1 ini jenderalnya Saudara Wahab. Terus peristiwa Semanggi 2 berikutnya, tragedi berikutnya itu Saudara Suwandi Sihotang. Jadi kita semua ini saksi-saksi semua, pelaku-pelaku. Jadi bingung juga, tiba-tiba ada orang dengan percaya diri menisbatkan
nama temannya sendiri, bahkan membuat buku putih. Itu dari saya. Kemudian buku tiga. Kita bikin buku hitam putih nanti. Baik, siapa dulu? Bung Lutfi atau ya, Bang Malik. Memang sejarah 98 ini memang 98 itu ada 50-an ribu lebih gitu. Jadi semua sebenarnya sah aja mengaku 98. Tapi kalau mengaku jenderal ya nanti dulu. Waktu itu belum ada jenderal. Dan ketika itu sebenarnya pendudukan DPR itu juga eskalasi dari apa itu member-member bebas yang sebelumnya dilakukan di kampus-kampus loh. Ya, bulan April sekitar kan setelah apa sidang istimewa bulan Maret, apa setelah sidang bulan Maret, terus Soeharto dipilih lagi, itu kan baru muncul namanya ini. Dan saya juga ke kampusnya Pak Wahab nih kan. Kebetulan saya membuat namanya Forum Kesenian Reformatif. Anggotanya pengamen jalanan ada 500-an lebih, antara apa tuh di Sudirman, Grogol, dan itu masih banyak. Dan saya juga waktu itu juga bingung, tiba-tiba masuk Kompas dan saya udah gak kenal orang-orangnya, ternyata rupanya melakukan regenerasi terus, poker itu kan, padahal kita yang bikin jadi udah gak kenal lagi. Itulah nama sejarah, karena kita di apa ketidakjelasan, maka mulai sekarang itu kita harus memperjelas posisi sejarah. Kalau tidak begitu muncul Heru Cokro yang lain. Itu bukan ini, nanti bukannya apa-apa kita. Iya kasihan kalau waktu itu sebenarnya teman, entah kita apa yang dia lakukan juga kita nggak tahu. Tiba-tiba mengklaim sebagai pimpinan kita semua, udah gila. Kita menghadapi orang gila yang satu itu aja kita pusing, apalagi sekarang tambah lagi Heru Cokro. itu nggak perlu lah memang itulah posisinya. Sementara dari saya memang harus diluruskan. Terima kasih. Langsung aja Bung Iya, Lutfi. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Bung Iqbal ini benar, bahwasannya gerakan 98 bukan dimotori oleh UI. Itu kampus-kampus swasta lah yang memotori. Kampus swasta kecil. Kampus ruko-ruko itu cuma Ada Unija salah satu ya. Unija iya. Pertama kali Unija. Universitas Negeri Jakarta itu Iya, kampus betul. negeri. Unija sering kita dapat. Saya hafal sekali dan saya juga sangat ingat kebetulan pada saat itu saya ada di KM Kemandoran FKSMJ, Rama datang ke situ. Memohon agar UI diterima di FKSMJ. Apalagi nih Heru menyatakan dirinya sebagai Jenderal Lapangan Aksi Pendudukan DPR MPR tahun 98. Jadi udah gila ini. Gila. Nah, kalau FKSMJ Jenlap pertama itu di Ganjur itu saudaraku Said Junaidi Rezaldi. Nah ini. Jenderalnya Pak J. Bib Kuning ya. Bib jadi. Oh iya. Kemudian ketika pendudukan DPR MPR di awal itu kita menginap di sana, Jenlapnya Memet. Jadi nggak ada Heru Cokro. Ini udah luar biasa nih, dagang ini, jualan. Nah, mental dagang dan jualan seperti ini harus kita sikat, bos. Gitu. Jadi bahaya Bahaya nih juga. Pak SMJ waktu itu ya. Betul. Jadi itu mohon maaf nih buat teman-teman UI bahwa Rama itu mengemis tanda kutip meminta agar dia terlibat. Tapi kemudian kita berpikir bahwasannya kita butuh jaket kuning. Ya. Jadi kita jadikan alat UI itu. Kampus yang salah. Gitu loh. Kita jadikan alat, kita butuh legitimasi kampus negeri juga, dan UI itu bagian dari kampus terbesar di Indonesia. Dan menjatuhkan rezim Bung Karno waktu itu kan UI, jaket kuning. Tapi pada 98 yang bergerak itu kampus-kampus swasta. Ingat tuh, kampus-kampus swasta. Iya. Kampus negerinya adalah IKIP atau Universitas Negeri Jakarta hari ini. Saya kira itu saja yang harus kita luruskan. Kemudian kita menyikapi persoalan kebangsaan hari ini, ya kita jadikan momentum hari ini adalah konsolidasi 98 untuk kemudian bagaimana kita menegaskan kembali arah perjalanan bangsa kita ini ke depan agar lebih baik lagi. Saya sangat sepakat lagi, kita harus kembali kepada cita-cita besar para pendiri bangsa kita ini. Kita harus mewujudkan cita-cita proklamasi 1945
yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus menjaga keberagaman, kita harus mewujudkan kebinekaan Tunggal Ika Indonesia sejatinya seperti apa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira seperti itu aja. Kita jangan mengharu-birukan suasana yang eskalasinya makin panas. Mari kita menyejukkan, kita hindari pertumpahan darah agar Republik Indonesia ini damai dan aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Terima kasih Bung Lunas. Ya, satu poin lagi saya mau ingatkan. Dulu teman-teman yang disebut kampus-kampus pinggiran memang banyak terkanalisasi di gerakan-gerakan mahasiswa ya. Waktu itu ada Forum Kota, ada FKSMD. Nah, di Forum Kota sendiri sebenarnya nama lengkapnya itu Komunitas Mahasiswa Se-Jabodetabek. Makanya ada kawan Ipul nih dari Bogor, Pakuan Bogor. Jadi dulu kurang lebih awalnya ada 153 kampus se-Jabodetabek ya, yang akhirnya ya yang aktif kurang lebih 125. Nah, ini kawan Ipul dari Bogor mungkin bisa bercerita banyak soal itu. Terima kasih kawan Hengki. Merdeka! Pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang cukup sejuk, nyaman, dingin. Beda dengan waktu pada saat kita memulai konsolidasi, di mana teman-teman koordinator kantor kampus itu, saya ingat itu beberapa kali ada kumpul di Unija, kumpul di pokoknya kampus-kampus swasta lah. Dan jujur memang ada setting di rapat bahwa kita datang ke kampus safari, terutama kampus yang tidak mau keluar untuk melakukan aksi. Bahkan ada teman-teman, dan terima kasih kawan-kawan dari Jakarta, kebetulan kawan-kawan di Bogor juga itu saling berkunjung. Kawan-kawan Jakarta membantu pengkonsolidasian massa di Bogor. Betul waktu itu yang agak sedikit keras di Bogor waktu Pakuan, karena memang IPB itu hampir sama dengan UI, Rama Pratama CS dengan kampus Bandung, ITB dengan UGM. Dan pada saat itu saya ingat sekali tanggal 17 April 98 itu 3.000 mahasiswa Bogor lawan march dari Juanda ke IPB meminta massa IPB untuk keluar dari kampus. Di dalam itu ada acara diskusi yang dibikin oleh Sri Bintang Pamungkas dan lain-lain. Dan disitulah kita mulai bentrok pertama besar-besaran di Bogor. Dan memang pada saat 98, seingat saya, kami itu berangkat massa dari Bogor itu menggunakan kereta dan hampir beberapa puluh gerbong. Itu kami stay kumpul di Universitas Nasional. Waktu itu nama organ yang dari Bogor itu Front Nasional. Itu hampir dari beberapa kampus di Bogor. Kemudian dari petani Tapos, korban peternakan sapi Soeharto. Kebetulan waktu itu saya memimpin dan teman-teman kawan-kawan pinjar juga sebenarnya dari Aldera segala macam yang memang eksis di petani, karena memang itu basis massa kita. Jadi jangan kaget, makanya kawan-kawan Pamret lah. Sebenarnya kami juga itu sangat, kalau dibilang koalisi sejati kami adalah Pamret. Dan makanya pada saat Pamret aksi itu pasti banyak massa rakyat, karena memang ada massa dari Bogor, ibu-ibu kita bawa. Bahkan beberapa kali aksi prakondisi itu kita lakukan di Cendana dan titik kumpul tuh di IAI, jadi dekat, nggak terlalu jauh dari Taman Suropati. Ya memang agak kaget juga sudah dapat undangan dari beberapa, karena memang situasinya seperti ini sekarang. Ada teman yang mengaku jenderal lapangan, karena kita tahu pada saat kegiatan di DPR itu beberapa kelompok masuk dan tidak ada tersentral. Di posisi DPR itu memang banyak sekali titik. Front Nasional di mana, Forkot di mana, FKSMD di mana. Jadi kalau memang namanya jenderal itu kan bisa mempersatukan, nanti tidak bersatu. Masing-masing beda di sana. Ada yang duduk-duduk, makanya mungkin kawan-kawan melihat di televisi ada yang cebur di kolam, itu kelompok mana. Ada yang foto-foto di atas, itu kelompok mana. Jadi intinya bahwa kelompok 98 kemarin itu semua adalah pemimpin. Semua bisa membawa massa dari dari kampusnya. Bahkan kami itu adalah kampus militer ya, karena di Yayasan Siliwangi, dan mobil-mobil bantuannya itu bantuan Super Semar. Tapi kami berani
membawa mobil itu cuma walaupun nanti itu nggak bisa, itu kena sama kami kena sanksi karena menggunakan fasilitas dari Soeharto. Ya itu cerita awal dan pesan ya seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan, situasi yang ada sekarang, bagaimana teman-teman 98 bisa melihat lagi apa yang sebenarnya kita perjuangkan dulu, bahwa sekarang ini sudah ada upaya-upaya untuk membelokkan revolusi yang pernah kita lakukan, kemudian kebersamaan, kemajumukan di sesama bangsa itu sudah mulai banyak mulai lentur dengan permainan tokoh-tokoh yang memang punya syarat dengan kepentingan. Oleh karena itu ya dari kawan-kawan di Bogor kemudian 98 menyuruhkan supaya marilah kita menjaga kebinekaan di negara kita ini, bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati buat kita semuanya. Kita bersatu padu untuk semua apa yang disampaikan oleh teman-teman di sini, bahwa kita adalah negara hukum, institusi negara. Kalau sudah ada kelompok-kelompok yang sudah tidak percaya dengan institusi negara dan merasa paling benar, bahwa kelompok itu sudah harus kita pertanyakan, kelompok itu apakah masih layak untuk bertahan di negara ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Jenderal Lapangan Pak Abdullah. Taruna ya Pak. Nah, ini semua sudah bicara ya. Teman-teman juga nanti saya persilakan untuk bicara karena ini saya kira forum ini layak sekali untuk jadi ajang konsolidasi ya. Tidak hanya sekedar temu kangen, jumpa fisik dan say hello dan menanyakan kabar, tapi juga bahwa sekarang Ibu Pertiwi kelihatannya lagi dirundung masalah ya. Problem-problem kebangsaan seperti yang tadi Bu Ikras singgung, bahwa apa? Demokrasi yang kerannya kita berhasil buka ya dengan turunnya pucuk pimpinan Soeharto ya. Tentu tumpeng di bawahnya, perangkat-perangkat di bawahnya waktu itu masih Soeharto semua. Hanya Pak Hartonya loh yang turun loh. Ya. Makanya dulu kita selalu bilang apa bahaya laten Soehartoisme segala macam. Nah, itu jadi semangat kita sampai saat ini gitu kan. Orang sering menyalahkan bahwa gerakan 98 dianggap tidak mampu mengawal perubahan yang dimulainya. Tindakan awal yang dimulainya itu ternyata teman-teman dianggap gagap gitu loh. Walaupun dulu sebenarnya teman-teman cukup banyak mengeluarkan ide-ide. Kita pernah terinspirasi dengan misalkan Komite Nasional Indonesia Pusat ketika Indonesia membutuhkan sebuah komite persiapan untuk pemilu pertama kali tahun 55 yang jujur dan adil itu. Iya, kita dulu konsepkan dengan mencoba mengambil tokoh-tokoh informal leader, ya, tokoh-tokoh nasional untuk duduk bersama menentukan nasib kebangsaan kita dalam menjalankan transisi demokrasi kita pada saat itu. Tapi ide itu ternyata apa? Ditelikung oleh kelompok yang kita tahu sendiri ya. Hari ini kelompok-kelompok itu kita kalau mau ingat tahun 2000 mereka bermain. Ya, ketika PDIP menang secara pemilu demokratis, mereka buat kelompok tengah dan